Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih dari Vkom C. Saya akan mereview materi-materi yang telah kita pelajari. Yang pertama adalah SDGs. SDGs adalah Sustainable Development Goals. Merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Yang kedua ada review video yang berjudul Are We on Track to Realize the Global Goals? Ya, dalam video tersebut menegaskan bahwa kita harus bergerak cepat. Kalau kita tidak bergerak cepat, maka akan banyak sekali aspek yang menurun. Juga ada human right atau HAM. Kepanjangannya adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini sangat melekat kepada diri seorang manusia yang bersifatnya universal. Yang keempat adalah tentang iklim. Seperti yang kita sudah tonton kemarin di video tersebut, ada wanita kecil yang bernama Greta Thunberg. Dia adalah seorang aktivis lingkungan. Dia melakukan banyak aksi. Ada 3 cara untuk menghadapi iklim. Yang pertama adalah menjaga, memperbaiki, dan mendanai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Elsa. Di sini saya akan membahas tentang Zero Hunger karena saya mendapatkan goals tentang Zero Hunger, yaitu memberantas kelaparan. Nah, Zero Hunger itu sendiri apa sih? Nah, Zero Hunger itu adalah pendekatan pembangunan yang berfokus kepada pemberantasan kelaparan dan mengakhiri kelaparan untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan dipromosikan pertanian berkelanjutan. Lalu kelaparan itu sendiri apa sih? Nah, kelaparan sendiri adalah penyebab utama kematian di dunia. Planet kita telah memberi beberapa cakupan yang sangat luar biasa, bukan? Tetapi akses yang tidak merata dan penanganan yang tidak efisien membuat jutaan orang kekurangan gizi gitu. Nah, lalu adapun Lalu, jika kita mempromosikan pertanian yang berkelanjutan dengan teknologi modern dan sistem distribusi yang adil, kita dapat mempertahankan populasi yang ada di seluruh dunia dan memastikan bahwa tidak ada penderita kelaparan lagi. Nah, lalu itu kan dari pengertian kelaparan dan Zero Hunger itu sendiri. Lalu apa sih targetnya gitu atau sasarannya? Lalu untuk sasarannya yaitu setiap orang dapat membantu memastikan bahwa kami memenuhi tujuan global Nah, ada 8 target yang untuk memberantas kelaparan ini. Yang pertama yaitu akses universal ke makanan yang aman dan bergizi. Nah, targetnya itu pada tahun 2030 yaitu menghentikan kelaparan dan memastikan oleh semua orang, khususnya orang miskin dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. Lalu ada yang kedua, yaitu akhiri semua bentuk gizi buruk. Nah, sama pada tahun 2030 menjadi target utamanya, yaitu mengakhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk pencapaian pada tahun 2025. Nah, target yang disepakatinya yaitu secara internasional tentang pengerdilan dan pemborosan pada anak usia 5 tahun dan mengatasi kebutuhan nutrisi anak, perempuan remaja, wanita hamil dan menyusui, serta wanita usia lanjut. Lalu ada yang ketiga yaitu gandakan produktivitas dan pendapatan produsen makanan secara kecil. Nah, targetnya juga sama pada tahun 2030, gandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen
makanan secara kecil khususnya wanita, masyarakat adat, petani, petani keluarga, pengembala, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara ke tanah. Sumber daya dan input produktif lainnya yaitu pengetahuan, layanan keuangan, pasar, dan peluang untuk penambahan nilai dan pekerjaan non-pertanian. Lalu ada yang keempat, yaitu tentang produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian yang tangguh. Targetnya juga sama, yaitu pada tahun 2030, yaitu memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian ulet dan meningkatkan produktivitas dan produksi, yaitu membantu dan menjaga ekosistem yang memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya yang secara progresif meningkatkan kualitas tanah. Lalu yang kelima yaitu mempertahankan keragaman genetik dalam produksi makanan. Targetnya juga sama, yaitu pada tahun 2020 targetnya pada tahun 2020 yaitu pertahanan keanekaragaman genetik benih, tanaman yang dibudidayakan, hewan ternak, dan hewan peliharaan serta spesies liar lainnya, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan diverifikasikan dengan baik di tingkat nasional. Lalu ada yang keenam yaitu invensi dan infrastruktur pedesaan, yaitu meneliti pertanian, teknologi, dan bank gen. Tingkatan investasi termasuk melalui peningkatan kerjasama dan internasional. Lalu ada yang ketujuh yaitu cegah pembatasan perdagangan pertanian, distorsi pasar, dan subsidi ekspor, yaitu memperbaiki dan mencegah pemberantasan perdagangan dan distorsi di pasar pertanian di dunia, termasuk melalui penghapusan paralel semua bentuk subsidi ekspor pertanian yang semua tindakan ekspor dan efek yang setara. Lalu ada yang kedelapan yaitu pastikan pasar komoditas pangan stabil dan akses tempat waktu ke informasi. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan dan turunannya, dan memfasilitasi akses tempat waktu ke informasi pasar, termasuk cadangan makanan untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan dan ekstrim. Nah, mungkin itu ke-8 target dari Zero Hunger ini sendiri. Ya, selanjutnya adalah data-data kekurangan gizi dan kelaparan. Ya, yang selanjutnya adalah organisasi yang berhubungan dengan Zero Hunger, yaitu adalah Rikolto. Rikolto adalah jaringan yang gesit. Rikolto sebelumnya adalah VECO yang diganti oleh lembaga internasional menjadi Rikolto. Rikolto mempunyai pengalaman lebih dari 40 tahun bermitra dengan organisasi pertanian dan pemangku kepentingan rantai makanan di seluruh Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Selanjutnya adalah teori sistem David Easton. Teori ini memberikan arti sebagai kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur, karena Rikolto merupakan bagian dari Rikolto Internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.